Episode 3. Dia hadir. Srek. Fajira merobek cek dengan nominal 100 juta itu dan meletakkannya kembali di atas meja. Kejadian itu sukses membuat Anissa menelan ludahnya kasar. Sombong sekali wanita ini. Kalau tidak mau, kenapa tidak memberikannya saja kepada saya? Dasar tidak tahu diri. Mereka segera melangkah keluar dengan menggunakan lift khusus untuk CEO, berjalan pelan seolah tidak terjadi sesuatu, sehingga tidak menimbulkan pikiran negatif dari orang lain atau sebagainya. Anissa mengantarkan Fajira pulang ke kontrakannya dengan sedikit paksa karena Fajira menolak untuk diantarkan pulang. Dalam hening, mobil terus melaju dengan kecepatan sedang, membelah padatnya kota metropolitan. Saat ini, Fajira tengah bekerja di restoran seperti biasanya. Sudah hampir 1 bulan ia bertahan. Setelah kejadian itu, rencananya ia akan pindah pada akhir bulan ini, tepat ketika masa kontrakan habis dan ia sudah menerima gaji beserta pesangonnya. Hari ini ia merasa tidak enak badan dengan kepala pusing yang berdenyut dan perut yang terasa sangat tidak enak. Keadaannya menjadi bahan perhatian oleh karyawan yang lain. "Ji, kamu gak apa-apa?" tanya Jain cemas. "Aku baik-baik kak, mungkin karena kecapean aja," lirih Fajira sambil memegang kepalanya. "Betul gak apa-apa, izin aja gimana? Aku besok udah berhenti kerja kak, gak mungkin aku izin sakit hari ini. Minum obat dulu ya, biar lebih baik kan?" "Iya." Fajira meminum obat pereda sakit kepala lalu ia bersandar sebentar, menunggu obat itu beraksi. Ia teringat ada satu hal yang membuatnya ketakutan. "Bulan ini aku belum datang bulan, harusnya 2 hari yang lalu aku sudah dapat. Semoga saja benih laki-laki bajingan itu tidak tumbuh di dalam rahimku." Ia memejamkan matanya sejenak sebelum bekerja kembali. Ada satu hal yang harus ia kerjakan ketika pulang nanti. Beruntung ia mendapatkan shift pagi sehingga sore ini ia bisa pulang dan beristirahat. Semua pekerjaan yang lakukan, mulai dari membersihkan meja dan lantai, bahkan mencuci piring, begitulah keseharian wanita cantik itu. Setelah waktu kerjanya habis, Fajira langsung bergegas untuk pulang ke kontrakan. Namun ia memilih untuk singgah sebentar di apotek untuk membeli barang yang akan menjadi penentu kehidupannya untuk masa depannya nanti. Setibanya di rumah, Fajira segera mengganti pakaian kerjanya dengan pakaian rumah. Sebelum memasuki kamar mandi, ia menatap lama benda kecil yang ada di tangannya, berdoa semoga tidak ada hasil yang membuatnya semakin terpuruk. "Tuhan, kali ini jangan membuatku kembali merasakan putus asa. Cukup sudah rasanya Engkau memberikan ujian yang begitu berat padaku," ucapnya sebelum melangkah menuju kamar mandi. Ia menampung sedikit air kencing di dalam wadah dan memasukkan tespek itu ke dalamnya. Pikiran gadis cantik itu kembali menerawang. Tespeknya, ucap wanita itu setelah sadar dari lamunannya. "Tolong Tuhan, jangan ada lagi masalah dalam hidupku." Perlahan ia melihat hasil yang ditunjukkan oleh tespek itu. Dek, jantungnya berdetak semakin cepat dengan air mata yang menetes. Ia terseduh melihat garis 2 tertera pada benda kecil keramat yang sedang ia pegang. Fajira mengelus perut rata itu dengan lembut. "Kamu hadir secepat ini, nak. Kamu alasan kenapa Bunda sering sakit belakangan ini." Ia sungguh bingung dengan apa yang ia rasakan, antara senang atau ia harus sedih. Lama termenung memikirkan apa yang harus dilakukan. Setelah ini dengan anak yang sudah bersemayam di dalam rahimnya. Apa aku gugurkan saja? Tapi bukankah ini suatu keberuntungan di dalam kesengsaraan? Dia hadir untuk menemani hari sepiku. Ia menjambak rambutnya frustasi. Apa aku beritahu saja laki-laki itu? Ya, lebih baik besok aku pergi ke sana dan memberitahukan hal ini kepadanya. Fajira berucap dengan sungguh-sungguh, namun sejurus kemudian semangatnya pudar, mengingat laki-laki itu tidak menginginkan benihnya tumbuh sama sekali. Aku harus mempersiapkan semua hari ini. Pergi jauh dari kehidupannya dan memulai hidup baru kita berdua ya nak. Temani Bunda sampai kapan-kapan ya, sayang. 3 tahun kemudian, Nenek, Fajri, Bunda berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah. Pekik Fajira ketika ia mendapatkan beasiswa penuh dari bank besar milik negara untuk melanjutkan pendidikannya sesuai dengan cita-cita yang ia inginkan. "Bunda dapat beasiswanya?" tanya laki-laki kecil berumur 2 tahun dengan mata berbinar senang. "Iya sayang, Bunda mendapatkannya." Semoga selepas ini hidup kita bisa lebih baik. Amin," ucap Fajira bahagia sambil memeluk tubuh putra kecilnya yang tampan itu. "Hore," sorak Fajri dengan senang. "Nenek mana sayang?"
Tadi nenek ke kamar mandi bunda, tapi belum keluar sampai sekarang. Fajira segera bergegas untuk pergi ke kamar mandi dan melihat keadaan wanita parubaya yang sangat berjasa dalam hidupnya itu. Nenek, pekik Fajira melihat perempuan parubaya itu sudah tidak bernafas lagi. Jatuh sudah air mata mereka yang melihat wanita parubaya itu sudah meninggalkan mereka berdua. Dengan bantuan dari masyarakat sekitar, mereka segera menguburkan nenek Ira. Wanita parubaya yang menjadi superhero bagi Fajira dan Fajri. Mereka hanya saling memeluk dan menumpahkan kesedihan karena kehilangan nenek Ira yang sudah menyelamatkan Fajira yang sedang mengandung. Kala itu, Fajira baru saja tiba di terminal waktu dini hari. Tanpa sadar, ia pingsan di terminal yang sudah tidak terlihat kehidupan lagi di sana. Hingga nenek Ira menemukannya tergeletak di jalan dan membawa gadis itu pulang ke gubuk reotnya setelah ia sadar dari pingsan. Fajira yang tidak memiliki pekerjaan setelah kepindahannya memilih untuk berjualan gorengan keliling. Ia bisa mendapatkan untung bersih 100.000 jika semua gorengannya habis terjual. Itu yang ia lakukan selama mengandung hingga Fajri mulai bisa memberinya uang dengan tangan ajaibnya. Fajira dan Fajri mengingat kembali momen kebersamaan mereka dengan nenek Ira, wanita hebat yang membuat ibu satu anak itu kuat menghadapi cacian dan cobaan dari orang sekitar sehingga jadilah ia seperti sekarang. Wanita tangguh yang siap melakukan apa saja untuk membesarkan anak semata wayangnya sendiri. Aji sayang, kamu jangan tinggalin bunda ya nak, hanya kamu yang bunda miliki saat ini, ucap Fajira dengan genangan air mata. Iya bunda, Aji janji akan jadi anak yang patuh dan bisa membanggakan bunda, ucap Fajri memeluk sang ibunda. Kita pulang ya nak. Fajira kembali menatap makam nenek Ira yang akan ia rindukan setelah ini. Lalu kembali pulang dengan menggendong pria kecil dan tampan itu. Setibanya di rumah, beruntung masih ada orang yang berkenan untuk pergi melihat ke gubuk reot itu, sehingga membuat hati Fajira yang tadinya merasa sangat sedih dengan apa yang terjadi saat ini perlahan menghangat dan mencoba untuk ikhlas dengan apa yang terjadi. Ia teringat dengan beasiswanya kuliah yang ia dapat dengan nilai paling tinggi dari semua peserta yang mendaftar. Beruntung setelah kuliah nanti ia akan menempati salah satu asrama yang disediakan bagi penerima beasiswa itu bersama dengan anaknya. Sayang, gak lama lagi kita akan pindah ke rumah yang lebih layak. Aji mau kan bantu bunda? Mau bunda. Aji bisa bantu bunda apa saja? Ucapnya dengan tersenyum lebar. Anak pintar, sekarang tidur siang lagi ya. Fajira mengajak pria kecil itu untuk beristirahat karena ia memang mengajarkan kedisiplinan dari kecil kepada anak semata wayangnya itu. Fajrianda Hanindio, anak yang terlahir dari hasil hubungan yang tidak sengaja pada malam yang menyakitkan bagi Fajira. Anak itu tumbuh dengan segudang kepandaian, mulai dari bidang ilmiah bahkan teknik mesin pun ia bisa melakukannya. Di usianya yang baru menginjak 2 tahun, pria kecil itu sudah pandai membaca dan memahami maksud dari penjelasan ilmu yang ada di dalam buku yang ia baca. Bahkan ketika umurnya yang baru menginjak 1 tahun, Fajri sudah bisa fasih untuk berbicara. Sehingga beberapa orang tua meminta Fajri untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang pelajaran sekolah. Dengan dibantu oleh Fajira, mereka sudah memiliki 10 orang siswa yang ikut belajar di rumahnya dengan bayaran sekitar 150.000 satu bulan. Selain itu, pria tampan milik Fajira ini juga bisa memperbaiki mesin-mesin kecil hanya dengan melihat dan menganalisa saja. Walaupun belum kuat untuk mengerjakannya, namun ia bisa memberitahu di mana letak kerusakan pada mesin tersebut, seperti mesin air, motor, dan lain halnya. Bahkan ketika listrik mati di rumahnya, ia bisa mengolah berbagai jenis mesin-mesin rusak yang ia dapat dari tempat sampah ataupun ia minta dari masyarakat, menjadi mesin genset tenaga surya yang membantu mengurangi pengeluaran untuk biaya listrik bulanan mereka. Fajira yang memang sudah pintar, ditambah dengan bibit premium dari CEO gila itu, bagaimana tidak anaknya bisa seperti ini? Terkadang ia dibuat geleng kepala oleh Fajri yang mampu berpikir di luar nalar anak seusianya. Hicks, jadi jika ada uang, aku akan bawa anakku ke psikolog untuk melihat berapa tinggi IQ yang ia miliki. Begitu jeritnya ketika mendapati Fajri membuat dan menciptakan hal baru dari barang yang sudah tidak dipakai lagi. Sementara bocah laki-laki itu hanya menatap bundanya dengan senyuman manis, memperlihatkan gigi susu yang belum cukup. Seperti saat ini, entah kemana anak itu kabur seharian, namun Fajira sudah hafal kemana dia pergi bermain, yaitu bengkel mobil yang terletak tak jauh dari sana. Anak itu dengan
tampang ceria membawa sesuatu yang baru untuk bundanya, yaitu mesin printer. Ketika hendak melihat ada orang yang membuang mesin itu dengan berani, Fajri meminta dan membawanya ke bengkel. Ia preteli satu persatu bagian itu dan memperbaiki kerusakan dengan barang sisa elektronik yang ia titipkan di bengkel, dan berhasil mesin itu hidup kembali dan berfungsi. Ia membawanya dengan troli yang sudah lama dibuat untuk membantunya membawa barang-barang yang baru. "Bunda," panggilnya. "Iya nak, kamu dari mana sayang?" "Dari bengkel Bunda. Aji ada sesuatu untuk Bunda," ucapnya dengan sedikit rona merah di wajahnya. "Apa itu sayang?" ucap Fajira dengan antusias. "Sebentar lagi Bunda akan kuliah. Pasti butuh mesin ini nanti. Jadi tadi, bla bla." Ia menceritakan bagaimana ia memperbaiki mesin itu sehingga membuat Fajira meringis karena tidak paham dengan ocehan anak jeniusnya. "Pintar, terima kasih anak Bunda yang paling tampan." "Muah, muah. Ih, udah Acem mandi dulu yuk." "Hehehe, iya Bunda." Fajira memandikan anaknya sambil sesekali bermain busa, sekedar menyadarkan laki-laki itu terhadap masa kanak-kanaknya yang sudah melenceng dari batas wajar anak seusianya.